Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Nisa, dari PP 23 dari UIN Imam Bonjol Padang dengan prodi Hukum Keluarga. Di sini bersama saya ada Ustazah Mira Deswita sebagai Kepala Administrasi BWI Arisalah. Oh, BPW. BWI BPW itu Badan Wakaf Indonesia. BWI Amin. Arisalah. Ya, Ustazah, izin waktunya setelah untuk bertanya-tanya seputar istiqdal wakaf. Oh, istiqdal wakaf ya. Ya. Insyaallah. Oh, berarti pertukaran harta benda wakaf nih ya. Iya. Menurut saya istiqdal wakaf itu apa yang penjelasannya? Jadi kalau kita nanti tadi kan kita sampaikan di undang-undang ya. Dari istiqdal wakaf ini juga diatur dalam undang-undang Undang-Undang nomor 41 tadi ya. Mungkin kita karena kita rujukannya ini ya, dia terkait istiqdal wakaf itu di pasal dari harta benda wakaf di pasal jadi di undang-undang kita bisa lihat nanti di pasal 549 kalau jadi di dalam aturannya pasal 49 ayat sampai 52 itu di dalam itu peraturan pemerintah, itu peraturan PP ya, dalam PP peraturan pemerintah nomor 42 tentang pelaksanaan pasal 49. Jadi di sini ada disampaikan terkait dengan penukaran harta benda wakaf tadi istiqdal ya. Jadi memang perubahan itu boleh saja, tapi memang ada syaratnya. Di sini disampaikan perubahan status di pasal 49 ya. Dia harus izin tertulis dari Menteri Agama melalui BWI. Itu tadi yang disebutkan Badan Wakaf Indonesia. Jadi di ayat kedua mesti ada izin tertulis dari Menteri Agama sebagai maksud di ayat pertama. Jadi saya di ayat pertamanya izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Dia boleh itu dilakukan pertukaran, padahal dia sebenarnya kan ada orang berwakaf, oh ini kan nggak boleh, tapi dia dalam aturannya dalam PP ini dibolehkan, tapi syarat-syaratnya cukup ketat. Kalau bisa orang berwakaf, ini wakaf tanah, saya itu dinikah aja lah, dijual aja, jadikan uang gitu kan. Tapi dia ada syaratnya itu sini. Jika di sini izin tertulis tadi ya, perubahan harta benda wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan tata ruang. Istilahnya ini harta benda berupa tanah nih. Kemudian tidak dipergunakan, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan yang mendesak sifatnya. Jadi contohnya gini, orang sudah ada berwakaf, ternyata ada contohnya nih ya, di tanah wakaf itu ada pelebaran jalan. Pemerintah pelebaran jalan kan itu kepentingan umum ya, ini tanah wakaf nih. Itu kita harus ini kan kalau untuk apalagi pemerintah ya, ini tanah wakaf, satu sisi kita harus menjaga ini harta benda wakaf gitu kan. Di sisi lain secara apanya dia harus lewat tanah itu tuh jalan karena ada pelebaran jalan. Itu boleh dilakukan penukaran dengan syarat tadi itu izin dulu ke BWI atau ke Kemenak lewat BWI ya, Indonesia sampaikanlah dia tanah untuk kepentingan umum. Kemudian dia tata ruang kota tadi ada perubahan, pelebaran jalan, itu boleh disetujui, boleh istilahnya diganti kan, tapi harus diganti dengan nilai yang sama. Dinilailah tanah yang diambil itu diganti nanti dengan nilai yang sama, dipindahkan ke cari tanah yang lain. Nanti nilainya itu sesuai dengan harus sesuai berapa yang di ini kan ya. Kalau kita dalam menilai harta itu kan ada KJPP ya, dinilai oleh yang pihak yang berwenang juga, nggak asal kita aja nilainya. Nilai saya ini nilainya segini, nggak. Dia ada pula yang tim penilainya, nilai tanah ini ternyata terambil dia misalkan tanah wakaf itu 800 meter, terambil 200 meter ya, hitung ini nilainya ini berapa. Tim yang menilainya, nggak boleh nggak salah penilaian nazir atau apa di segini nih ya. Dia ada buat penilaian KJPP biasa kita pakai penilaian apa misalnya ya untuk nilai tanah tersebut.
Nanti tanah yang diganti itu tuh harus yang di dekat tanah wakaf tuh, atau Ah. boleh di tempat yang lain saja? Kalau dia sudah pertukaran itu boleh saja. Kalau bisa kan dekat dengan itu. Kalau ada gantinya di situ, ternyata nggak ada, boleh. Yang penting nilainya nggak berubah. Nilai tadi itu senilai itu juga. Harus sama nilainya? Iya, harus sama nilainya. Kalau nggak sama nilainya, apa itu nggak ini ya. Atau dia juga biasanya pertukaran itu dilakukan karena bisa jadi ke tempat apa namanya, biasanya wakaf aset ya, ke tempat itu tidak ada akses jalan. Misalkan orang berwakaf, ternyata dia wakafnya itu di, kalau orang bilang tanah helikopter, kita kan kewajiban dari nazir itu adalah mengelola. Jadi wakaf itu harus dikelola, kalau nggak dikelola itu nggak wakaf. Tidak zakat dan wakaf kan itu. Kalau zakat himpun salur. Kalau wakaf himpun dananya, dikelola dulu, baru nanti disalurkan manfaatnya. Itu bedanya. Nah, itu beda ya. Manfaatnya, yang nilainya nggak boleh. Kalau zakat atau infak sedekah himpun dapat dana 100 juta, salur 100 juta habis. Nah, kalau wakaf tidak, himpun 100 juta, kelola yang 100 juta itu, nanti dari 100 juta ada hasilnya itu yang ini, yang 100 juta ini tetap. Nah itu, jadi makanya nilai tadi itu ya tetap ya. Kalau dia masalah tadi tempat ya, tempat kalau bisa dekat situ alhamdulillah, tapi kalau memang tidak bisa di tempat itu ya, itu ke tempat lain. Itu kan nanti pembicaraan unsur-unsur dari wakaf tadi itulah kan. Nah, ya, gitu. Itu sudah. Kalau kapan istiqlal wakaf ini boleh dilakukan? Tergantung. Kalau di sini disampaikan di dalam ada peraturan apa nih ya. Jadi waktu kalau terkait waktu ya tergantung dengan kondisi tadi, istilahnya maksud waktunya ini gimana, waktu Kapan? Maksudnya itu kapan? Misalnya kalau wakaf Quran misalnya selesai, nanti kan bisa misalnya kalau Qurannya itu ada yang sobek-sobek atau rusak gitu. Ya ini mungkin perlu kita ini kan terkait, ini menarik juga sebenarnya. Kalau kita di sini ya mungkin banyak mungkin berbeda ini. Kalau kita di Ansalah kita tidak mainkan wakaf Quran, kita hanya sedekah Quran atau tebar Quran gitu kan. Karena dia Quran itu kan harus nilainya harus tetap ya, karena pas kita tebar itu kan dia kemana-mana, kita nggak tahu, kita harus menjaga kan. Jadi kalau kita wakaf Quran memang dalam tanda petik memang tidak kita ini kan, kita sedekah Quran. Kalau sedekah ada salurkan, mau dia nanti ternyata robek atau apa kan nggak ada kewajiban kita nazir untuk memainikannya ya. Beda kalau dia wakaf Quran, kita harus pelihara itu kan. Ini sudah disebar ke sini, memastikan itu agak susah, kita memastikan Quran itu sobek nggak sama orang nih, apa nggak ini ya, itu agak apa. Jadi kalau terkait wakaf Quran mungkin beda-beda pendapat ya. Kalau kita di sini kita memilih untuk Quran, kita lebih tebar Quran atau sedekah Quran saja, tidak wakaf Quran. Karena berat tanggung jawabnya. Kalau wakaf Quran itu dia nanti ada orang salur wakaf Quran, salur wakafnya di sini, memastikan Quran itu tetap di situ dalam kondisi baik gitu kan, agak berat. Ada yang kementawai kita kasih, ada yang ke ini berat kita mainkan. Jadi tapi itu mungkin perbedaan masing-masing inilah ya. Nah jadi kan ada wakaf Quran kan lain cara pandang. Kalau kita di sini memang terkait waktu pertukaran tadi itu ya, istilahnya kalau pertukaran itu kan memang menukar, bukan pemeliharaan. Kalau penukaran kalau ini memang menukar dari awalnya, dia misalkan tadi wakaf tanah, akhirnya ini tanahnya kalau wakaf itu kan harus di situ kan gitu, tanah ini ternyata tadi kejadiannya kan bergeser jadinya, nggak jadi pindah kan, istilahnya tanah tuh buat situ lagi, itu maksudnya. Atau ada orang tuh dia berwakaf rumah ke kita, berwakaf rumah diwakafkan, ternyata rumahnya ini tidak bisa kita kelola, mau kita jadikan penginapan, dia jauh di tempat rumahnya tuh di pelosok, nggak mungkin akan kita sewakan ke orang, nggak ada juga orang berminat, dia kan harus dikelola. Akhirnya kita sampai ke ranah polisi itu, kita sudah berusaha untuk ini tuh, boleh kita mengajukan ke DWI, bisa nggak kami jual rumah ini, terus kami beli rumah yang baru di tempat ini, kan ditukar tuh. Awalnya rumahnya mungkin di lokasi A,
akhirnya kita karena sudah nggak mungkin kita kelola, harus dikelola. Kalau nggak dikelola itu nggak wakaf namanya. Biarkan aja begitu kan enggak. Jadi terus dikelola, minimal dia dijadikan disewakan atau dijadikan penginapan macam-macam lah. Tapi dengan kondisi dia seperti ini nggak mungkin kita akan kelola. Akhirnya kita ajukan ke BWI, bisa tidak kami ini kan. Nah, setelah dilihat oleh BWI secara pemanfaatan lagi, secara pemanfaatan ya nggak apa-apa. Nah, dulu dari BWI-nya dulu, boleh kata BWI kan, karena kita alasan kita kami kelola nggak bisa, manfaatnya tuh nggak ada, kami ganti, kami jual, kemudian kami berikan lagi ke itu yang istiqdal tuh, itu yang diganti harta bendanya dengan nilai yang sama. dengan nilai yang sama. Dan juga mungkin awalnya kebun ya, tapi setelah ini ada penyakit mungkin di kebun itu nggak mungkin nih kan, secara pemanfaatannya nggak ada lagi tuh. Awalnya dia kebun sawit ternyata setelah ada hama di sana misalkan ya, sebentar ya ditunggu di jalan sebelum tetap makanya tadi tanya ada nggak ada yang lain. Nah, jadi kayak gitu ya, istiqdal seperti kita atau wakafnya kita ya. Mungkin sekian dulu Iya. jawabnya. Untuk kesimpulannya jadi istiqdal wakaf ini pergantian harta wakaf, Harta benda wakaf ya. harta benda wakaf. Pasal berapa tadi? Pasal 49 sampai 52 kalau Sampai tidak 52. salah. 49 di PP ya, PP peraturan pemerintah tadi. Nanti dibuka bisa. Terus untuk syarat istiqdal wakaf ini juga harus harus izin Menteri Agama ya, Ustaz? Lewat BWI ya. Lewat BWI. Lewat Badan Wakaf Indonesia. Mungkin Dan sekian tadi satu lagi nilainya harus sama. ya, nilainya harus sama. Gitu sudah. Ya. Syukran sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.